Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya untuk meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan, juga bukan suatu pembenaran atas segala yang saya lakukan. Apapun yang saya katakan adalah hitam putih diri saya, gelap terang diri saya. Benar atau salah, menurut apa, siapa dan bagaimana, saya tidak peduli. Untuk itu, Dewan Hakim, izinkan saya bicara sekali saja. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Nama saya Sumara, seorang TKW, seorang pembunuh, seorang besar kita. Saya tidak butuh pembela. Saya juga tidak butuh penasihat hukum. Karena saya tidak mampu untuk membayarnya. Saya juga tidak mau dan tidak mampu memberi selipan uang untuk melicinkan tuduhan dari segala pembebasan. Toh, semua sudah jelas. Semua tuduhan terhadap saya, vonis mati, saya terima tanpa adanya pembelaan, banding atau apalah namanya. Karena kematian adalah kelahiran yang kedua. Tak usahlah berkelit kalau itu memang minarah dalam hidup saya. Yang jelas, sekarang biarkan saya bicara tentang apa saja. Penting atau tidak penting bagi Dewan Hakim atau bagi siapapun, saya tidak peduli. Apapun yang saya lakukan, biarkan mengalir dari hulu ke hilir, seperti air yang mungkin mengalir, menabrak jenis batu dalam kepala orang, menumpul riak, mengalir bersama tahi rentanya helai kemanusiaan, atau bahkan meluap menggenangi seluruh muka busuk para majikan, para penguasa, hingga juru-juru kota. Nama saya Sumara, umur kurang lebih 36 tahun, seorang TKW. Ya, inilah saya, Sumara. Menjadi babu, buruh, budak sudah menjadi pilihan. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, bertahun-tahun saya hidup dan merangkak di bawah kaki orang. Tahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbo. Dan bencana pula bagi para majikan. Jadi tolong Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya mendongak dan membuka suara. Karena sedari kecil saya tidak pernah mendongakkan wajah, apalagi di desa Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Karena orang-orang Karangsari selalu membuat saya takut dan gugup dengan bisik-bisik dan tatapan curiga mereka. Kegugupan itu bermula ketika Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang keji dan tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab.
Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh hantek-hantek PKI dihukum. Bapak Sumarah itu PKI. Apa iya toh? Nah ya, coba dilihat. Sudah diciduk. Makanya jangan kamu dekat-dekat sama si Sumarah. Nanti diciduk juga modern. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Benar kata Simpo. Andai saja bapak tidak berderes kelapa pada Den Wasto, menyetor kelapa untuknya, bahkan menjadi kursi randong untuknya, bapak akan di sini untuk membungkam mulut orang-orang itu. Kalau memang bapak saya bersalah, lantas apa ya? Saya, Simpo, Yudarsi, dan Kang Rahiman yang akan menanggung seluruh dosanya. Dikucilkan, dirampas hak kami, didebak di negeri sendiri. Hingga suatu hari, saya bekerja pada juragan beras, Bu Jurwati namanya. Dengan bekerja di sana, saya jatuh cinta dengan seorang lelaki yang bernama Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Hati saya melambung tinggi. Tapi untuk kemudian terpelanting jauh, jatuh ke dalam jurang yang curam. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Karena sebagai tentara, haram jadah hukumnya jika menikahi wanita seperti saya. Lagi-lagi, bayang-bayang bapak menggelapkan nama saya. Saya pergi, saya lari, hingga bayang-bayang bapak tidak dapat mengutip saya lagi. Hingga suatu sore, Simbo bertanya, "Sum, kamu tidak mau tak kerja di Arab?" Perkataan Simbo berhasil mengobrak-ngabrik pikiran saya. Namun segala sesuatunya saya urus. Mulai dari kantor imigrasi, kantor Depneker, memberi tip calo, memberi tip pegawai Depneker, memberi tip anu, dan lain sebagainya. Segalanya saya beli dengan uang. Di negeri sendiri, saya menjadi rakyat selipan. Tak boleh mendongak di tengah kerumunan, tak boleh bersuara di tengah keramaian. Di negeri sendiri, saya dijebak sana, dijebak sini, dikuntitkan bayang-bayang bapak, dan dihitamkan oleh mereka yang siap menggelapkan nama saya. Dan sekarang, di negeri orang, saya menjadi budak. Di negeri orang, saya menghanguskan segala cita-cita saya. Di negeri orang, saya menghanguskan segala masa remaja saya. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat bulu yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi nyatanya, Sumarah tetap saja kandas. Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah hitam majikan saya, di balik cadar-cadar majikan saya,
Haji saya setahun hilang entah kemana. Dan bencana itu saya diperkosa. Saya diperkosa. Saya diperkosa. Seperti budak hina yang halal untuk dibinatangkan. Bertahun-tahun saya diselipkan di negeri sendiri. Namun sekarang di negeri orang, apakah saya akan tetap dimelatakan? Tidak. Saya bangkit, mengangkat tangan, meraih pisau. Dan kemudian saya tancapkan ke jantung hatinya. Majikan itu saya bunuh. Majikan itu saya bunuh. Saya bunuh majikan itu. Semuanya. Saya tahu saya akan menjadi gelap yang sesungguhnya. Bertahun-tahun saya tidak salah, tapi disalahkan. Sekarang dengan berani saya berbuat salah, salah yang sesungguhnya. Saya tahu saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela. Saya juga tidak butuh penasihat hukum. Tak perlu diadili dan dipulangkan ke negeri sendiri. Karena saya tidak yakin hukum di negeri saya bisakah menghisap budak hina seperti saya. Dewan Hakim yang terhormat, nama saya Sumara. Hidup saya penuh ketakutan. Namun sekarang dengan berani saya mengambil nasib dalam hidup saya. Kematian sudah terbuka lebar di depan mata saya. Inilah saya, Sumara. Saya siap mati.